Konon katanya tahu tentang sejarah sumur selat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandy Aditya di Adrahul Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang sumur selat. Sumur selat sejarah masih ya. Assalamualaikum. Lalampahan di Buyut Bandung. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di Dusun Balai Malang ya Pak ya, sepertinya. Jadi memang yang saya tahu sih memang bahwa sumur selat itu memang merupakan satu situs lah, situsnya di Balai Malang. Bapak Dul Hari. Iya betul. Bahwa sumur selat itu memiliki apalah keanehan, keangkeran. Silahkan mangga untuk tempat. Kalau misalkan ada perlu apa-apa, istri saya ada di dan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rudu, ini udah. Bukan Sunan Kalijaga. Apa tuh? Apa nak? Iya. Buyut Bandung. Karena teka tampungnya hese nutup pacaritana manehna make panutup kata teh pusela kuda. Ada pesan? Ada pesan-pesan dulu. Jangan dulu pergi ya. Sebagai jadi supaya masyarakat tahu bahwa sejarah itu ada untuk bisa harapan Bapak kepada masyarakat di sekitar dengan adanya sumur selat regenerasi zaman sekarang. Kalau harapan saya sih khususnya bahwa sumur selat ini memang bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Daerah ini tuh termasuk daerah kering. Iya. Jadi kalau misal sekarang musim kemarau tuh banyak yang kekurangan air. Jadi saya berharap kalau bisa pemerintah bisa mengurusnya sehingga taruhlah situs ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandy Aditya di Adrahul Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang sumur selat. Kemarin kita sudah penelusuran di siang hari atau sore hari tentang sumur selat. Nah sekarang pengen penelusuran di malam hari atau kelanjutannya penelusuran sumur selat tersebut. Kita sekarang sudah berada di rumah Bapak Edo. Kita akan berbincang-bincang, akan bertanya sejarah sumur selat. Ayo ikuti terus Adrahul Channel. Assalamualaikum Pak. Aduh, bagaimana? Jadi gini Pak, kami dari Adrahul Channel dari Cibogo. Tujuan Adrahul Channel itu mengungkap sejarah lokal yang ada di Desa Cibogo dan sejarah yang ada di sekitar Desa Cibogo. Jadi tujuan kami ke sini pengen menanyakan sejarah sumur selat, Pak. Konon katanya Bapak sedikit tahu tentang sejarah sumur selat tersebut. Mangga Pak barangkali bisa bercerita tentang sumur selat. Oke. Sumur selat sejarah nanti ya lalampahan di Buyut Bandung. Caritana ke Buyut Bandung teh boga non arana teh boga musuhnya anu aya non arana teh di Leuweung Gajah ki Buyut Kasub tah. Caritana ke Buyut Bandung teh erek ngarana naon sembahyang ka sumur dalam begitu. Sumur dalam apa? Sumur apa? Sumur dalam. Terus sanggeusna di sumur dalam manehna lampana pan langsung ke tarik kolotnya. Tah di dinya teh manehna erek netepan anu 5 waktu gitu. Barang gitu berhubung ke ayana darurat cai teu aya manehna ngetuk itek gitu terus keluar cai berhubung cai ngaranna teka tampungnya hese nutup caritana manehna make panutup kata teh pusela kuda itu. Mangga sampai ayeuna disebutna sumur selat.
nya padahal mah eta teh sela kuda nu aya dina kuda teh ditutupan ku sela kuda gitu. Nah, kalampahan Ki Buyut Bandung. Nah, kan kemarin kita sudah penelusurannya Pak ke Bapak Emo yang rumahnya itu yang di halaman rumahnya itu terdapat sumur selanya. Beliau menceritakan bahwa sumur sela itu ternyata dibuat atau dibikin oleh Sunan Kalijaga. Kita gali terus, kita cari informasi yang sebanyak-banyaknya bahwa siapa sih yang membuat sumur sela tersebut. Nah, sekarang tadi Bapak bercerita bahwa sumur sela itu ternyata dibuat oleh Ki Buyut Bandung. Ki Buyut Bandung itu kan masih keturunan Elang-Welang ya. Elang-Welang. Oke. Elang-Elang teh boga anak dua, Ki Buyut Bandung, kedua Ki Gedeng Rambatan gitu dari tanah. Bisa tahu nggak Pak kira-kira di abad keberapa sumur sela tersebut? Ya, masalah abad mah. Itu apa? Apalah. Ya. Karena orang mau nyeletina arsip gitu teh sejarah. Itu Cikulak, itu tadi teh. Nah, tokoh-tokoh Cikulak teh anu dipimpin Ki Buyut Bandung. Oh, Bapak bercerita kayak gini berarti mempunyai dasar nih, mempunyai acuan. Acuannya dari sejarah, buku, atau cerena dari orang tua atau gimana? Arsip. Oh, ada arsip. Berbentuk tulisan atau printan? Tulisan. Bapak punya? Di desa, adanya di desa. Oh ada. Ada, tiap desa pasti ada. Oh, ternyata sumur sela itu sudah mempunyai arsip sejarahnya di desa. Oke. Adu Rahul. Jadi tujuannya Adu Rahul itu kan mengungkap cerita, mengungkap sejarah. Menurut si bapak seperti ini, menurut si bapak itu seperti itu, boleh-boleh saja. Namanya juga ceritanya Pak. Kita lagi mencari kebenaran yang mana. Jadi mungkin butuh satu lagi narasumber karena dua jawaban berbeda yang membuatnya. Ya, jadi kita butuh narasumber lain yang bisa menceritakan, yang lebih tahu tentang sumur sela gitu. Apa? Gini, saya mau bertanya ke Kupluk lah. Ki Kupluk, saya percaya bahwa Ki Kupluk itu sedikit tahu tentang sumur sela. Mangga Ki barangkali memperjelas sumur sela seperti apa Ki? Itu seperti itu. Anu-anu nanti Ki Buyut Bandung. Bukan Sunan Kalijaga. Gak apa tuh tahapan. Seperti itu. Dari Ki Buyut Bandung mah itu keturunan Pangeran Welang. Masih tadi esanatnya. Ya. Pangeran Welang masih keturunan kerajaan Cirebon atau seperti gimana? Ini Pangeran Welang keturunannya Masih keturunan aja. Ya. Soalnya masih keturunan Cirebon kan. Jeung zamana Elang Sutajaya masih satu Bisa. lebih mana? Itu Elang Welang. Lebih tua Elang Welang. lebih tua Elang Welang berarti lebih tua sumur sela dibandingkan Cibogo. Karena Elang Welang mah waktu peperangan Demak Majapahit kita geus aya. Malah milu berjuang merangan Majapahit. Elang Welang. Oke. Ya bisa diidentifikasi atau kita analis. Ternyata sumur sela itu memang tua itu ya. Kalau memang iya betul itu dibuat oleh siapa tadi? Buyut Bandung. Keturunan dari Elang Welang berarti itu zamannya lebih tua dibandingkan Ya tahapan Sutajaya. Satu tahap. Pangeran Patah. Oh. Berarti sama desa Cibogo aja masih tuaan sumur selanya. Ketua sumur sela. Ternyata Cikulak Kidul mempunyai sejarah, tempat bersejarah atau peninggalan bersejarah dari tadi Buyut Bandung. Yang ya ini mah sarannya Pak ya. Saya barangkali
ada wejangan apa nih, saya harus sumur tersebut harus diperlakukan seperti apa gitu. Barangkali Bapak punya unek-unek, kan Bapak sedikit tahu tentang sejarah tersebut. Harus diperlakukan seperti apa sumur tersebut, karena kan sumur tersebut itu adalah sumur bersejarahnya Pak ya. Sumur yang dikeramatkan. Ya, sumur yang dikeramatkan lah gitu. Semua sih. Jadi ayeuna mah terbuka sih nya. Mo. Nggak orang lain nu boga susah kan gitu. Kalau Anu boga sangkutan, nu boga Sana. Bapak Emo. Ya, Bapak Emo juga pernah bercerita bahwa di kedalaman 6 meter, bukan di dalam, jadi sumur tersebut itu sudah diuji coba oleh Dinas Lingkungan Hidup katanya di kedalaman 6 meter. Airnya itu katanya sangat bagus untuk dikonsumsi, malah tanpa dimasak katanya gitu. Itu sih. ini kan di dasarnya itu kan air batu. Iya benar. Itu lain batu. Apa? Itu salah kurat ya. Jadi nutupan atasnya nutupnya untuk tutup apa? Jadi pinggir-pinggir atasnya masih karena ayah tepung keluar. Dalam tutup kalian mau keluar. Jadi saya tapak sebut ayah jalan saya keluar. Iya. Ternyata berarti bukan batu. Bukan. Ya kan pemahaman masyarakat tahunya itu adalah batu karena keras mungkin. Ketika turun ke sumur tersebut mereka injak keras, ya apa sih, batu itu kan sifatnya keras, mungkin disangkanya batu Ya lah. mungkin dengan seiringnya zaman jadi Fosil, ya fosil. batu. Masuk akal. Ini mah Pak, mau bercerita apa aja, mau ngomong apa aja, mau berkomentar apa aja boleh. Karena ini adu rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Gitu. Intinya Bapak ngomong bahwa sumur sela itu dibikin atau dibuat oleh Buyut Bandung. Mangga boleh. Karena saya juga belum tahu. Nah, mungkin kalau dari segi potting, kebanyakan memang saya juga pernah bertanya-tanya, ternyata seperti ini ceritanya kebanyakannya bahwa sumur sela itu adalah dibuat oleh Buyut Bandung, bukan Sunan Kalijaga. Itu ya itu mungkin wallahu alam lah. Namanya juga ceritanya Pak ya, cerita, siapa yang tahu sih. Jadi kita menghargai cerita bahwa beliau misalkan ngomong seperti itu, Bapak ngomong seperti ini. Kami dari Adu Rahul tampung saja Pak cerita seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sumur sela itu ternyata kita harus menggali sejarahnya itu dari buku sejarah Cikulak ya Pak ya. Bapak sih warga Cikulak? Cuman mungkin sekarang karena sudah pemecahan jadi pemekaran, Bapak sekarang di wilayah Cikulak Kalen, Cikulak Indo. Oke. Bapak ini terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya berbincang dengan Adu Rahul di sini. Sangat berterima kasih sekali Pak ya sudah mengganggu. Kita akan lanjut ke lokasi langsung. Ya, sumur sela. Kita sekalian lewat di sana. Oke, siap. Bapak terima kasih nih udah ganggu. Udah ganggu, maaf banget. Udah mengganggu. Kami mau keluar. Ya, mau lanjut. Oke. Hatur nuhun Bapak. Ikuti terus Adu Rahul channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya.
pemirsa, sekarang saya sudah berada di Dusun Balai Malang ya Pak ya? Iya, betul. Kebetulan ini Bapak Kadusnya atau Pak Lulugu lah bahasanya, Bapak Dulhari. Iya, betul. Jadi gini Pak Dulhari, Pak Lugu, kami dari tim Adu Rahul akan melakukan penelusuran sejarah tentang Sumur Sela. Oh iya, iya betul. Yang katanya itu di sana ya Pak Lugu. Iya. Memang kemarin juga kita sudah melakukan penelusuran keliling, tanya-tanya masyarakat sekitar bahwa Sumur Sela itu seperti itu. Nah, malam ini kita akan mengadakan penelusuran secara khasnya Adu Rahul, yaitu dengan cara mediumisasi dengan mediator gitu. Iya. Kami mohon izin Pak Lugu melakukan syutingnya itu atau pengambilan videonya di depan rumah Pak Lugu. Mangga silakan. Cuman saya kebetulan ada keperluan, mungkin tidak bisa menemani untuk malam ini. Iya, udah ditunggu sama warga, ada keperluan mendadak di balai desa. Ya. Tapi Pak Lugu mengizinkan ya? Silahkan mangga untuk tempat. Kalau misalkan ada perlu apa-apa, istri saya ada di dan. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Lugu ini udah mengizinkan sekali. Mangga. Kita sudah dapat izin atau dari Pak Lugu, makanya ikuti terus Adu Rahul Channel. Ya, oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama sesepuh di sini atau perwakilan masyarakat di sini dengan Bapak siapa Pak? Anton. Bapak Haji Anton. Jadi begini Haji Anton, kami dari Adu Rahul, tim Adu Rahul kan. Adu Rahul Channel itu channel yang membahas atau mengupas sejarah. Tujuan utamanya mengupas sejarah Desa Cibogo dan sekitar. Jadi sekarang saya sudah nyampe di sini karena pengen mengupas sejarah Sumur Sela. Gitu. Sumur Sela. Kemarin sudah penelusuran di siang hari, terus malam juga kita penelusuran, bertanya-tanya tentang Sumur Sela. Barangkali Bapak pengen menambahkan gitu sedikit tentang Sumur Sela. Apa ya Bapak ketahui tentang Sumur Sela, misalkan, atau ada kejadian apa yang pernah alami sama Bapak sendiri di ketika melintas Sumur Sela atau apalah gitu, karena Bapak sebagai masyarakat sekitar. Bangga. Terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi memang yang saya tahu sih memang bahwa Sumur Sela itu memang merupakan satu situs lah, situs khususnya di Balai Malang, bahwa Sumur Sela itu memiliki apalah keahengan, keangkeran lah gitu. Beda dengan sumur-sumur yang lain, karena Sumur Sela itu dianggap sumur yang tua, karena banyak sekali orang-orang di sekitar sinilah kalau mau buat rumah, mau muput misalnya itu ngambil airnya dari sini, karena katanya ada petuahnya, karena dianggap sangat. Kemudian yang saya tahu memang sumur ini memiliki mata air yang lumayan besar, sampai ceritanya waktu saya kecil juga itu ditutup oleh batu di dalamnya tuh. Jadi kalau batu itu dibuka, maka kemungkinan desa khususnya di Balai Malang ini bisa terendam air. Gitu. Tuh yang makanya bahwa situs ini sekarang memang sangat lumayan lah untuk di Balai Malang itu. Ya memang kejadian-kejadian kalau secara langsung saya melihat ini belum, cuma dengar-dengar dari orang-orang tua dulu bahwa di Sumur Sela ini memang sangat angker gitu. Ya banyak kejadian-kejadian khususnya ya, gaib lah gitu. Ya ada gaib nih. Kalau sekarang? Kalau sekarang mah yang anak-anak yang kayak seperti udah biasa sih. Ini kan cerita dulu kan begitu. Dulu mah angker. Dulu mah angker. Kalau sekarang karena sudah di depan rumah kan itu. Jadi apalagi ada warung di situ, ada warnet. Jadi kayaknya kelihatannya sudah tidak angker lagi. Gitu. Berarti intinya kalau memang itu tuh sudah jelas sumur bersejarahnya Pak? Iya, sumur bersejarah. Mungkin sekarang sudah tidak angker gitu. Kali ada ini kejadian kan bapak udah cukup usianya nih, dari kecil sampai sekarang kejadian janggal gitu seperti itu udah ngalamin Pak? Kalau secara langsung saya sih belum. Oh belum. Cuma cerita-cerita orang-orang aja. Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya mohon izin karena sudah
mengadakan keramaian di sini Pak, ya, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan dengan adanya acara ini kan orang-orang di sini tahu bahwa sumur ini memang memiliki sejarah yang luar biasa. Jadi mohon maaf nih Pak apabila ada salah-salah. Ada ya. Sama-sama. Ini Pak, kalau misalnya gini Pak, ini kan sumur yang bersejarah, sumur yang tua, sumur yang dipetuakan. Kalau menurut Bapak, ini kan suatu peninggalan, situs peninggalan. Kalau dibilang nanti cagar budaya lah gitu. Apa sih harapan Bapak kepada masyarakat di sekitar dengan adanya sumur sela generasi zaman sekarang Pak? Ya. Kalau harapan saya sih khususnya bahwa sumur sela ini memang bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Daerah ini tuh termasuk daerah kering. Jadi kalau misal sekarang musim kemarau tuh banyak yang kekurangan air. Nah justru saya berharap dari pemerintah ketika bahwa sumur ini memiliki sejarah dan memiliki tuki yang besar, itu kalau dimanfaatkan bagus. Bahkan dulu waktu zaman Pak Yus pernah ada inisiatif untuk diambil airnya, disedot airnya untuk orang-orang di sini. Itu kalau misalnya untuk pengambilan air khususnya di musim kemarau seperti ini. Sekarang udah hampir ini. Ditutup sekarang ya Pak? Tidak untuk umum? Iya, itu sayangnya tuh tutup. Jadi kayaknya gimana ya, karena Tanah ini pemilikan milik pribadi gitu. Karena mungkin tanahnya milik pribadi ya Pak ya? Jadi saya berharap kalau bisa pemerintah bisa mengurusnya sehingga taruhlah situs ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini. Oh, contohnya misalnya gini ya Pak, misalnya kalau itu memang sumber airnya besar, mungkin harapan Bapak atau dibikin kayak PDAM Ya, gitu betul. ya. Jadi diambil sumber air yang Betul, bagusnya nanti untuk masyarakat. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Betul ya, harapan saya seperti itu. Ada harapan lagi Pak yang untuk disampaikan kepada pemerintahan ya, mobil khusus ada pemerintahan desa gitu, Ya, untuk saya berharap memanfaatkan. apalagi sekarang kan ada program PAM desa PAM ya. semua. Nah, informasi waktu kemarin saya rapat di desa bahwa akan mengadakan lagi di sini di Balai Malang. Nah, Wilayahnya di mana Pak? maksudnya di Balai Malang di Balai sini. Malang. Yang sudah ada kan di sana di Iya. blok Memang jauh ya Pak ya Pertanian. kalau kesana. Kesini kan tidak mampu, makanya katanya di Balai Malang akan dibuat lagi program itu, akan mengusulkan. Nanti saya minta supaya ngambil airnya di sini di sumur sela ini. Ya, nanti dari tim akan menyampaikan ke pemerintahan desa setelah itu ya Pak ya? Ridho ilahi alfa. Aduh Rahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandy Adityan di Adu Rahul Channel. Kali ini kita akan mengungkap sejarah sumur sela. Kemarin kita sudah penelusuran di siang hari tentang sejarah sumur sela. Terus kemudian dilanjutkan dengan malam harinya, ketemu beberapa narasumber, dan sekarang dengan ciri khasnya Adu Rahul, yaitu akan mengungkap sejarah dengan cara mediumisasi biasa. Adu Rahul. Jadi boleh ngomong apa aja, boleh berkomentar apa aja, boleh berpendapat apa aja, karena ini Adu Rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Ikuti terus Adu Rahul. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya. Oke pemirsa, sekarang tim Adu Rahul sudah berada di sekitar sumur sela. Kita akan ungkap sejarah sumur sela dengan cara yang biasa dilakukan Adu Rahul, yaitu mediumisasi. Oke, kita pengen tahu betul tidak yang membuat sumur sela itu Mbah Buyut Bandung atau siapa gitu. Atau barangkali nanti pas mediumisasi yang masuknya itu bisa menjelaskan tentang sumur sela. Ikuti terus Adu Rahul Channel. Ya, sekarang kita akan melakukan proses mediumisasi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, sama siapa ini? Assalamualaikum, jawab. Sama siapa ini? Gimana kurang jelas suaranya? Oh, yang ngajaga di sumur saya, alhamdulillah. Sama siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Mbah, Eyang, Pak Uyut? Ini penonton. Pengawal Buyut Sela. Itu terjadinya atau pembikinannya sumur Sela itu pada tahun berapa? Hanya bisa menerangkan sumur Sela itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan sumur Bandung. Oh iya. Dan sumur Sela itu ada sebuah semacam tub yang ditutup batu. Tahun berapa itu? Tahun berapa pembikinannya? Saya tidak bisa menjelaskan. Dan bila mana batu itu diangkat atau dibuka, itu tidak akan tertampung air yang keluar. Oh iya. Kenapa disebut sumur Sela itu? Kenapa gitu? Sejarahnya ada kaitannya? Tidak bisa menjelaskan keseluruhannya. Saya hanya bisa memberikan gambaran itu saja. Iya. Tadi siapa ini? Sama siapa ini tadi? Pengawal ya? Namanya punya nama kan? Saya Tupati. Tupati siapa? Kenapa nggak mau disebutin? Biar di sini tahu, masyarakat di sini tahu. Terus sumur Sela itu Ada pesan? ada pesan-pesan dulu. Jangan dulu pergi ya. Barangkali punya pesan buat masyarakat, untuk orang-orang di sini, kenapa dan harus apa gitu. Ya udah ya. Makasih ya. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ini, Mbak? Ayah, Uyut? Sama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, Mbak? Ayah apa Uyut ini? Ayah apa Uyut? Abdi dalam di mana ini? Anu ngabdi sareng Pangeran Wala. kuring diutus ku Pangeran Wala. Diutus untuk apa? Naon maksud anu dituju? Ini ada kaitan sama maraneh ka dieu teh. Anu dimaksud jeung dituju. maksud kedatangan saya kemari bersama tim yaitu untuk bisa mengupas sejarah sumur Sela. Pada tahun berapa pembikinannya? Kenapa disebut sumur Sela? Siapa yang membuatnya? Jadi supaya masyarakat tahu bahwa sejarah itu ada untuk bisa dikenang. Sumur Sela memang dikenal ku masyarakat dari Kolot, Balimalang. Terus sumur Sela lain diji tapi diketruk ku hiji alat nyaeta Kibuyut Bandung. Hari Kibuyut Bandung teh
anakna eran orang jaduh putra T2 nya etap di buyut Bandung sareng Ki Gedeng Rambak di dieu manehna keur waktu nuju arek abdas bade sholat teu aya cai. Ya alhamdulillah karena Ya. Ki buyut Bandung ngetrupkeun keluar eta cai. Terus itu banyak yang ini apa ada sejenis musola apa gimana itu tadinya? Sela teh tempat udah waktu ngetrupkeun cai eta teh caina alhamdulillah loba keluar akhirnya ditutup sela mangka kasebutna sumur sela. Sela itu nama orang apa sejenis apa gitu? Sela teh tempat kuda pangdiukan jang nutup cai lubang eta nu kacida gedena lamun ditutup eta cai wallahu alam sebut banjir senteuna. Tahun sabar itu tahun berapa itu kejadiannya? Barangkali bisa untuk sejarah masyarakat di sini umumnya khususnya semua manusia yang ada di alam dunia. Berabad 15 tahun 27 sela diketruk nutup sumur eta. Ya. Barangkali punya petua atau penjelasan bahwasanya sejarah itu ada dan sumur sela itu harus digimanain itu gimana Mbak? Baheula ku masyarakat dipake keur naon nu dipikah hayang cuman saya di mana aya kebaikan pasti aya kagorengan. Singkat teman saha anu merena naon kahayang Udah ya? Nah, ya udah. Terima kasih keterangannya ya. Semoga ini bermanfaat buat kita sebagai manusia dan untuk anak cucu ke depannya sebagai sejarah ya. Atur nuhun ya Pak. Tadi kan sudah dilakukan mediumisasi, terus ketika proses mediumisasi berlangsung ternyata Ki Kucrit melakukan ritual. Nah makanya saya juga bertanya-tanya apa sih yang dilakukan Ki Kucrit gitu kan, terus sehingga dia bisa menjelaskan sesuatu. Penasaran juga. Punten Ki Kucrit, tadi kan kita lagi ini ya, Ki Kucrit itu ritual apa? Apakah pemanggilan atau seperti apa? ya sebenarnya kita itu kan lupa sejarah. Kita sebagai kru bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana sejarah tersebut. Ketika kita penyelusuran dari narasumber Pak Emo dengan Pak Edo, ya alhamdulillah kita junjung tinggi yang namanya pendapat atau pengetahuan yang dia tahu. Kita harus junjung tinggi pendapat orang tersebut. Nah, ketika saya melakukan mediumisasi dengan hal keilmuan atau bahasanya kita bukan memanggil para kalian, tapi kita berdoa, memohon kepada Allah apa yang diutarakan Pak Edo sama Pak Emo ini sama enggak yang kita tahu gitu. Nah ketika kita ceritakan betul atau tidaknya Allahu alam, kita hanya sebatas minta tahu sejarah, karena regenerasi sekarang itu ke alam yang dulu 500 tahun yang dulu Allahu alam. Nah akhirnya dengan firman seperti itu kita diberi
diberi suara atau yang perasaan menyampaikan saja bahwa sumur Sela ini dibuat oleh Ki Buyut Bandung dari keturunannya Elan Molang. Nah, Ki Buyut Bandung ini di sini kalau dibilang babat alas lah. Kalau disebut Balai Malang itu musyawarahnya Ki Buyut Bandung dengan Ki Gedeng Rambatan. Itu nanti dikupasnya kita ngupas di Balai Malang, soalnya jadi satu padu dengan Duku Jeruk dan Kali Ciberes, yaitu nanti jujutannya Kali Wedi. Di situ nanti akan diterangkan. Yang dicari di sini yaitu kan kita sejarah sumur Sela. Ya. Jadi manfaatnya sumur Sela itu ya, alhamdulillah sebenarnya sumur Sela ini bermanfaat untuk masyarakatnya, lingkungannya. Kalau misalnya nanti Bapak menyampaikan potensi sumur Sela ini akan bermanfaat untuk masyarakat, diapakan? Kalau misalnya ini ada sesuatu yang bisa dimusyawarahkan dengan tokoh, dengan pemerintahan supaya air ini bisa bermanfaat, kan ada tatanan tata cara. Tatanan tata cara ini seperti apa? Yaitu mengalirkan air tersebut melalui apa? Contohnya dengan tadi seperti PDAM seperti itu, mengambil sumber airnya dari situ, ditarik, disedot ke atas, barulah dialirkan. Itu nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ketika ditanya misalnya kenapa saya seperti itu, jadi bukan ibarat yang namanya sejarah, katanya. Iya. Jadi menyelusuri kita ke belakang, dari orang A, dari orang B, kita satu padukan. Karena regenerasi, contohnya Elang Sutajaya diceritakan itu ada, tetapi keturunan Elang Sutajaya tidak ada yang diceritakan. Makanya Adu Rahul uniknya mengupas sejarah yang tidak tahu orang di buku atau yang tertulis. Ini yang uniknya. Jadi potensi sekecil apapun orang itu punya jasa. Sumur Sela jasanya hebat. Berarti Ki Buyut Bandung ada di cerita nggak, Pak? Tidak ada. Di toko media misalnya tidak ada. Nah, ketika saya terketuk di Adu Rahul mengungkap orang-orang yang hebat. Contohnya orang hebat itu Maung, Pak. Maung itu bahasanya manusia unggulan, bukan Maung itu harimau. Maung itu manusia unggulan, jadi manusia pilihan. Makanya tercatat Maung mati meninggalkan belangna, manusia mati meninggalkan kesana. Ki Buyut Bandung kesannya yaitu sumur Sela. Jangan salah paham, Pak, bukan Buyut Sela. Sela itu tempat duduknya kuda. Di atas kuda, duduk di atas kuda. Itu menutupkan Sumur tersebut. Mata air yang begitu besar ditutup sama Sela itu. Makanya terjadilah orang kalau dulu biasanya, waduh, sumur Sela, padahal Sela eta teh nutup yang karena berabad-abad, ratusan tahun, jadilah membeku, jadilah batu. Bahasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada versi yang lain mengatakan A, B, C, saya junjung tinggi, saya junjung tinggi. Nah, berarti kan nanti ada harapan dari masyarakat yang diinginkan dari sumur Sela. Berarti intinya seperti ingin merasakan faedah, manfaat sumbernya dari sumur Sela itu. Bukan berarti manfaat kita digali, itunya diambil, itunya bukan ke sana. Tetapi disedotlah air tersebut melalui proyek apa, mungkin dari tatanan pemerintahan yang akan mengelola untuk masyarakat, wabil khusus Balai Malang. Insya Allah nanti ke depan saya kupas Balai Malang, karena Balai Malang ada kaitannya sumur Sela. Insya Allah, Pak, insya Allah. Itulah Pak Adit yang saya utarakan. Ya mudah-mudahan harapan Bapak yang tadi disampaikan yang bisa terrealisasi oleh pemerintahan desa. Nanti pun Adu Rahul akan menyampaikan ke pemerintahan desa
direalisasi atau tidaknya kita serahkan sama ke pemerintahan. Ketika nanti di lingkungan sini saya tidak tahu, saya serahkan pada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda di sini, masyarakat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ngerasa ingin musyawarah lah, karena dengan musyawarah ada kata mufakat. Karena dengan ada mufakat ada satu tujuan, yaitu manfaat. Betul Pak? Punten Pak yang lain. Itulah dari Adurahul. Kalau gini, Bapak gini kan, tadi menurut Bapak juga Pak Haji bahwa di Sumur Sela itu mempunyai keangkeran. Punten ke Panana. Tadi pas pertama masuk, Panana itu sensitif banget dengan aktivitas makhluk astral. Apa yang dirasakan Panana ketika tadi kita berkunjung ke sini? Ya, namanya di alam itu kan ada manusia dan makhluk yang namanya jin. Mungkin ya dari sumber air itu pasti ada penunggunya dimanapun. Iya. Bukan karena di rumah, dimanapun adalah intinya. Iya. Cuman ya kita kan punya Allah. Selagi dia tidak mengganggu, tidak apa-apa. Ada kontak batin apa tadi? Ya ada, tapi nggak apa-apa. Auranya aura positif. Positif. Karena dulunya juga kan air itu kan sumber kehidupan. Penunggunya pun yang positif. Oh. Jadi untuk masyarakat sekitar yang nggak usah takut, nggak usah berpikir bahwa itu sumur keramat, itu banyak misteri atau angker. Tidak angker sumur itu, malah sumur itu mempunyai banyak manfaat. Ketika tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji juga, ada orang yang pengen bangun rumah, ada orang yang pengen luputan atau apa gitu ya, ambil airnya situ. Iya. Ambil manfaat. Ambil manfaatnya. Jadi nggak usah takut, nggak usah berpikir sumur itu keramat atau angker. Mungkin keramatnya harus dikeramatkan ya Pak, tapi jangan dipuja-puja lah bahkan. Jangan dipuja-puja, cuman kita memanfaatkan dari kekeramatan sumur itu. Karena di mana-mana juga yang saya tahu sendiri bahwa sumur keramat itu airnya jernih sekali, mempunyai kelebihan. Itu jadi kelebihan Sumur Sela itu airnya tidak pernah habis ya Pak. Betul. Itu menurut pengakuan masyarakat sekitar. Walaupun kemarau panjang juga tetap bagus. Tapi memang untuk anak-anak ya kayak gini, mungkin anak-anak kesini lah gitu, nggak tahu, tidak tersentuh atau apa, mungkin mereka juga belum pada tahu sih. Belum tahu. Ya, makanya paling orang-orang antara zaman saya ke sana lah gitu loh. Ya kesini mah anak-anak udah kayaknya cuek lah, nggak tahu bahwa itu sumur atau apa, Manfaatnya banyak, banyak. Ada Adurahul ya, mungkin anak-anak bisa nonton dan seperti ini. Itulah gitu kan, anak-anak di sini kan jadi tahu bahwa situs di Palembang tuh punya lah gitu. Iya. Saya penasaran. Tadi pas kesini juga ternyata Ang Paul melakukan ritual-ritual pergi-pergi ke sana gitu. Apa sih Ang yang dirasakan Ang Paul juga tadi pas ke sana? Ya, Apakah ada gangguan, serangan seperti apa? Apakah ada interaksi? ya kita pergi ke sana aku karena ada yang mungkin ada yang ngobrol gitu ya ibaratnya. Makanya kita menelusuri ke sana. Memang auranya tinggi banget Di sini. ya. Mungkin di sana ya Ang, karena sumurnya di sana ya. Tetap kita kan nariknya dari sini, dari pohon bambu ya, di situ seranggu sampai yang dari penggilingan juga hadir semua. Ketarik sini ya. Iya. Makanya tadi kita ini sekalian kita kan izin dulu. Kita kan nggak sembarangan lah gitu. Datang ke wilayah orang, Iya. tetap harus kita pamit. Betul. Ya alhamdulillah tadi udah diizinin karena kita niatnya kan Benar sejarah. sejarah, bukan ibaratnya untuk gaya-gaya gimana enggak. Sedikit pertanyaan juga dari penonton. Kenapa sih tidak lokasi kita syuting di sini? Kenapa tidak di dekat sumurnya aja di sana? Jadi gini pemirsa, kita tuh menghindari keramaian.
Sumur Sela itu terletak di pinggir jalan, lalu lintas yang padat. Jadi ini memohon maaf mengganggu suara dari kamera. Jadi ketika kita ngobrol keganggu sama aktivitas kendaraan. Terus kita kan lagi mengadakan supaya jangan ada keramaian gitu ya Pak. Jadi mengantisipasi, meminimalisir keramaian gitu. Makanya kita syutingnya itu di belakang Panggilingan, masih sekitar wilayah Sumur Sela juga sih. Jadi penjelasan dari tim Adurahul itu seperti itu. Oke, untuk pemirsa. Intinya mau ngomong apa aja boleh, mau bercerita apa aja boleh, mau berkomentar apa aja boleh. Karena ini Adurahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Dukung terus Adurahul channel dengan cara like, comment, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Saya rasa cukup pertemuan malam ini. Barangkali ada yang mau diobrolkan, barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Cukup? Oke, pemirsa. Tidak ada. Kami dari tim Adurahul memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, salah-salah tindakan, laku lampah dari tim. Mohon dimaafkan. Mohon. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya Anton mewakili masyarakat di Dusun Balimalang, Desa Sekolah Kidul. Dukung terus Adurahul channel. Jangan lupa subscribe.